Dekat belakang saya ini ialah gambar seorang warga Israel yang penuh berbangga. Tangkap gambar menunjukkan bahawa dia ialah warga Israel. Bagaimana ini boleh berlaku? Jawapan kepada persoalan kita, bagaimana boleh ada rakyat Israel yang terlepas masuk ke dalam negara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video tentang keluhan sekaligus kemarahan orang Malaysia tentang kenapa rakyat Israel bisa masuk ke Malaysia. Kita berbicara tentang Malaysia yang mayoritasnya Muslim, dan kita tahu juga ya, selama ini kalau Malaysia memang sangat lantang, sangat vokal membela Palestina ya. Tidak cuma di Malaysia saja, tapi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kita respect ya setiap umat Muslim yang membela Palestina. Tetapi yang jadi pertanyaannya, kenapa Malaysia mengizinkan orang Israel masuk ke Malaysia? Kita tahu tidak ada hubungan bilateral antara Malaysia dan Israel, juga Indonesia ya, salah satunya yang tidak membuka hubungan bilateral. Oke, kenapa kok bisa masuk? Kita lihat saja cuplikan videonya. Dekat belakang saya ini ialah gambar seorang warga Israel yang penuh berbangga. Tangkap gambar menunjukkan bahawa dia ialah warga Israel. Bagaimana ini boleh berlaku? Jawapan kepada persoalan kita, bagaimana boleh ada rakyat Israel yang terlepas masuk ke dalam negara kita, ialah kerana negara mereka membenarkan dua kewarganegaraan. Bermaksud bahawa orang Israel selain daripada negara mereka boleh memohon mana-mana kerakyatan asalkan negara tersebut membenarkan dua kewarganegaraan. Tetapi untuk mereka yang mahu kembali menjadi warga Israel berdasarkan law of return yang merujuk kepada orang-orang Yahudi dan diasporanya di seluruh dunia boleh kembali ke negara Israel, menjadi rakyat Israel dengan syarat mereka melepaskan kerakyatan negara yang asal. Selain itu, kita juga dapat melihat bahawa seseorang yang mahu menjadi anggota parlimen untuk negara haram ini, iaitu Knesset, mereka hanya dibenarkan memiliki satu kewarganegaraan, yakni negara haram Israel. Dalam arti kata lain, seseorang yang mahu menjadi wakil rakyat ataupun menteri dekat negara Israel harus melepaskan kewarganegaraan negara lain. Setakat ini dalam negara kita Malaysia, antara yang terkenal merupakan warga negara bangsat ini ialah Yossi Benayan yang bermain untuk Chelsea. Ketika itu ada perlawanan persahabatan melibatkan Malaysia dan Chelsea. Yossi Benayan masuk menggunakan pasport Spanyol. Juga orang Arab paling dibenci, Nas Daily, pengkhianat bangsa katanya, pengkhianat agama, masuk bukan melalui tiket pasport Israel tetapi negara Saint Kitts and Nevis dekat. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu cuplikan video tentang keluhan juga kemarahan dari orang Malaysia. Kenapa orang Israel bisa masuk di Malaysia? Kita tahu ya, selama ini kan tidak ada hubungan bilateral. Kita tahu juga ya, Malaysia tidak membuka hubungan bilateral dengan negara Israel. Dan kenapa orang Israel bisa masuk ya ke Malaysia? Nah, tentunya ini
menjadi satu pertanyaan yang besar ya bagi masyarakat Malaysia yang memperhatikan tentang persoalan warga Israel yang bisa masuk ke negaranya. Paling enggak bisa mencoreng ya nama baik Malaysia sendiri. Kita tahu Malaysia selama ini sangat vokal membela Palestina, sementara di Malaysia sendiri orang Israel bisa masuk. Apakah ini ada satu kesalahan dari orang-orang ataupun pejabat di Malaysia yang memperbolehkan setiap orang, walaupun itu memang benar-benar dari negara yang dibenci oleh umat muslim, salah satunya Israel ya. Dan menurut teman-teman gimana ya, kenapa kok Malaysia memperbolehkan ataupun orang Israel bisa masuk ke negara Malaysia? Oke, silakan teman-teman bisa berkomentar ya. Ada apa kira-kira ya? Dianalisa sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.